Jadi ada baiknya kalau mau tanya vitamin K2 itu apa, silahkan lihat di Jumpa lagi teman-teman sekalian dari Home Gym. Saya mau menjawab pertanyaan dari seorang follower ya. Saya bacakan ya. Om, izin bertanya, jika kita konsumsi vitamin D, tidak cek lab, apakah ada potensi over vitamin D? Pertanyaan pertama. Dan kedua, apakah kelebihan vitamin D bisa keluar bersama urin layaknya vitamin C? Oke, baik, saya jawab satu persatu. Jadi begini, tentu keberatan periksa kadar darah vitamin D ini mungkin kaitannya dengan finansial tentu ya. Ada biaya tambahan dan sebagainya. Dan itu bisa terjadi karena keberatan ini karena tidak mengerti. Jadi vitamin D itu pertama. Vitamin D itu bukan vitamin C, vitamin B yang larut dalam air. Tadi disebutkan kan. Kalau larut dalam air itu tidak pernah ada kelebihan. Karena akan dikeluarkan oleh ginjal lewat urina ya. Jadi pegang dulu, vitamin D ini larut dalam lemak. Jadi tidak bisa dikeluarkan melalui air kencing. Satu. Kedua, kenapa kita harus periksa darah? Karena sekali lagi vitamin D ini bukan vitamin sebenarnya. Ini misnomer, salah nama. Ini adalah prehormon. Jadi secara teoritis bisa kelebihan, bisa kekurangan. Kebanyakan orang kekurangan. Karena apa? Karena sudah jelas, walaupun di negara tropis, di Afrika bahkan, semua orang defisiensi vitamin D. Itu sudah membantah bahwa matahari tidak ada gunanya. Kenapa bisa tidak ada gunanya? Kalau kita baca kepustakaan, jangan terkecoh. Dibilang, kalau jemur itu siang hari, 15 menit, 20 menit bisa mendapat 15.000 IU vitamin D3. Itu untuk kulit putih. Itu kepustakaan dari barat. Orang kulit putih itu. Tipe kulit Fitzpatrick tipe 1. Kita ini tipe 3, tipe 4, tipe 5, tipe 6. Makin gelap, makin banyak melaninnya, tidak mungkin bisa masuk itu ultraviolet B, sehingga jangan harapkan vitamin D dari matahari. Buktinya, WHO melaporkan kadar darah vitamin D penduduk Indonesia tahun 2020 cuma 17,2. Kalau betul matahari berfungsi menaikkan vitamin D kita, penduduk kita sudah bagus semua vitamin D-nya. Jangankan kita, di Afrika juga begitu. Apalagi ada faktor baju. Kalau pakai baju itu tidak bisa masuk ya. Kalau yang pakaiannya tertutup lebih parah lagi. Satu. Jadi ini mesti diketahui dulu bahwa harus ada suplemen. Nah kemudian suplemen itu kenapa kita harus periksa darah dulu? Karena ada target. Kita mau tahu kita kekurangannya seberapa dan kita targetnya untuk naik menjadi optimal. Optimal itu 100. Di atas 100 nanogram per mililiter. Jadi kalau kita tidak periksa darah, bagaimana kita bisa tahu sampai mana kita? Jadi kalau logikanya ya, Anda ini mau berlari. Start Anda tuh kadar darah vitamin D Anda berapa? Kemudian Anda mau menuju finishnya itu di atas 100. Kelihatan finishnya. Kalau Anda tidak periksa darah, itu sama dengan analoginya adalah Anda lari dalam keadaan gelap gulita. Nggak bakal nyampe, nggak tahu kemana. Ini tujuannya jadi kemana ini? Target finish lainnya di mana? Nggak kelihatan. Dan apa yang terjadi selama perjalanan? Anda tersandung-sandung, ketabrak-tabrak, kan nggak bisa lihat. Itu gunanya periksa darah. Ya, bahkan saya ingatkan sekali lagi bahwa vitamin D itu, D3 itu harus ada K2-nya. Kalau Anda tanya lagi K2 itu untuk apa? Itu lihat video saya. Jadi video saya di YouTube itu sudah ada episode atau volume 378. Jadi ada 378 video sampai terakhir. Dan vitamin K2 itu saya bicarakan di video saya yang ketiga, tahun 2020. Ya, tentu video saya yang pertama adalah tentang vitamin D. Yang kedua tentang vitamin D juga. Yang ketiga mengenai vitamin K2. Setahu saya, correct me if I'm wrong, saya dokter pertama di Indonesia yang bicara soal vitamin K2, yaitu di tahun 2020, sebelum COVID ya. Jadi ada baiknya kalau mau tanya vitamin K2 itu apa, silahkan lihat di video YouTube saya dari 5 tahun yang lalu. Itu volume 3, itu episode ketiga. Jadi itu penjelasannya. Nah kalau kita bicara secara finansial lah katakan. Anda tidak mau periksa darah. Darah itu pemeriksaannya mungkin di bawah 500.000 ya. Mungkin 400 sekian. Ya memang buat banyak orang mungkin ini tidak murah. Saya katakan tidak murah. Tapi murah atau mahal itu tergantung seberapa butuh Anda. Contohnya ya, kalau Anda tanpa periksa darah, Anda ngawur nanti nih. Karena ngawur ya, Anda minum vitamin D juga ngawur juga, kan nggak ada patokan gitu. Padahal vitamin D itu yang saya pakai ya, itu ada. Baik, ini dia yang saya pakai. Sekali lagi saya nggak jualan ya. Tidak ada dokter tuh secara etika tidak boleh jualan. Ini yang saya pakai. Karena banyaknya barang palsu
palsu di online. Ya, ini saya yang pesan ke Amerika dengan dosis yang saya minta, ya. Ternyata tidak pernah dijual di online, Tokopedia, Shopee, apa semua tidak pernah. Tapi tiba-tiba muncul semua itu. Jadi ini harus didapat melalui distributornya saja, supaya makanya tidak pernah dijual online. Jadi kalau mau silahkan DM saya, nanti saya beritahu. Ya, sekali lagi saya nggak jualan, makanya saya tidak boleh menggambarkan, memperlihatkan mereknya. Ya, yang mau saya gambarkan adalah di sini ada D3 dan K2, ada D3 dan K2, ada D3 dan K2. Oke, jadi kalau Anda memilih produk, ya tentu harus ada D3 K2. Dan kalau sebagai contoh ini ya, ini 120 isinya. Ya, kalau Anda pakai patokan 10.000, 2 kapsul berarti kan. Jadi satu botol ini akan habis 2 bulan, ya. Jadi kalau tanya 2 bulan, harganya kira-kira 480. Kalau 2 bulan, berarti 1 bulannya 240.000. Berarti 1 hari biaya untuk D3 ini hanya Rp8.000. Saya rasa nggak terlalu mahal ya. Ya sekali lagi relatif ya. Anda mesti ingat, kalau Anda tidak memperbaiki vitamin D Anda kemudian tidak bisa olahraga. Karena untuk olahraga itu butuh otot dan sebagainya. Metabolisme otot, repair otot, belum apa-apa udah pegal linu. Tanpa olahraga semua penyakit muncul. Nggak usah jauh-jauh. Nanti ada kolesterol. Anda minum obat statin. Kemudian darah tinggi. Anda minum amlodipin dan lain-lain. Itu resep amlodipin, resep statin. Itu satu resep bisa hampir 1 juta, 2 juta nanti. Jadi jauh secara efisiensi finansial. Jauh sekali. Anda periksa darah dulu, ya toh, yang cuma 400-an. Kemudian beli ini untuk 2 bulan. Dibanding obat-obat tensi, obat kolesterol, bahkan barangkali obat gula. Kalau obat gula tidak terlalu mahal. Ini 2 ini yang mahal. Kolesterol dan obat darah tinggi. Jadi hidup itu prioritas. Jadi kalau dilihat, kok saya enggan ya mau periksa darah. Ingat, itu nggak seberapa mahal dibanding tentunya. Dibanding kalau Anda tidak periksa, Anda ngaco-ngaco, Anda dalam kegelapan terus, ya toh, akhirnya darahnya tidak optimal. Kalau darah tidak optimal, dijamin muncul semua penyakit degeneratif. Yaitu tadi, kolesterol, akhirnya jantungan, tekanan darah naik, jantungan juga bisa stroke. Dan itu semua makan biaya berlipat-lipat ganda daripada cuman vitamin D3 dan periksa darah. Periksa darah memang harus teratur. Berapa bulan diulang. Kenapa? Supaya kita tahu progresnya sampai mana kita. Karena sekali lagi tadi Anda bilang bisa aja kelebihan. Kita nggak mau juga kelebihan. Kekurangan dan kelebihan itu hanya bisa tahu kalau Anda periksa darah. Kalau Anda tidak periksa darah cuma kira-kira, nggak bisa. Karena Anda kasih dosis 1 juta unit pun tidak menjamin darah Anda naik. Kenapa? Kan tergantung penyerapan. Apalagi kalau Anda sudah memang dasarnya defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D itu merusak semua sistem di tubuh Anda. Termasuk pencernaan. Jadi begitu minum vitamin D3, K2 yang masuk sedikit. Nah, makanya kita mana tahu, tiap orang kan beda. Yang masuk berapa, periksa darah. Sekali lagi, kalau ada pikir-pikir finansial kemahalan, itu pertimbangan yang saya jelaskan tadi. Rugi Anda. Semoga bermanfaat. Dr. Henry Suhendra, stay fit and strong.